Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Diastuti, NIM 107 dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah SPSS untuk uji regresi linear berganda. Pertama, kita masuk ke Excel, yaitu tabulasi Excel-nya kita blok semua dari nilai-nilainya. Lalu kita copy, kita masuk ke aplikasi SPSS, lalu paste. Nah, lalu kita ke variabel view. Untuk penggantian namanya itu kita masuk ke Excel terlebih dahulu, lalu kita tambah set 2 ya harusnya. Lalu kita masukkan dari variabelnya, kita copy, kita paste, lalu kita tulis penamaannya. Lalu selanjutnya sama ya, kita copy sampai selesai. Set, kita tempel. Oke, untuknya varian makanan. Oke. Sama ya sampai selesai. Ini salah lupa. Keputusan. Ya, untuk selanjutnya kita pindahkan ke SPSS dengan kita blok semuanya, kita copy, masuk ke aplikasi SPSS, kita ganti name-nya dengan kita blok semuanya, lalu tempel yang tadi. Nah, seperti ini. Untuk label penamaannya itu sesuai variabelnya untuk penamaannya, seperti B1, B2, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9. Itu untuk penamaannya itu yang sini tuh total kasih titik pelayanan. Itu yang kedua itu varian makanan, itu kita kasih penamaan VM1,
VM2, VM3, VM4, VM5, VM6, V9. Varian makanan. Lalu untuk harga, jadi kita kasih lambang H1, H2, total harga. Untuk yang terakhir, keputusan pembelian makanan, kita kasih lambang KPM 1, KPM 2, KPM 3. Total keputusan pembelian makanan. Oke, lalu untuk measure-nya itu kita ganti ke nominal, kecuali yang variabel. Oke. Nominal. Oh. Nominal. Nominal. Oke, kemudian ini sudah semua. Kita ke data view. Lalu untuk selanjutnya kita langsung untuk langkah-langkahnya ke regression, lalu ke linear. Lalu untuk dependennya kita masukkan yang paling bawah. Oke. Terus yang independen kita masukkan yang variabel awal, kedua, dan ketiga. Lalu kita masuk ke save. Lalu kita centang yang bagian ini. Lalu continue. Lalu kita oke. Dan untuk hasilnya ini. Untuk selanjutnya, interpretasinya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya, saya Sunarsi dengan NIM
003. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, dan di sini saya akan menginterpretasikan hasil dari model data summary sama ANOVA. Yang pertama yaitu model summary. Dilihat pada tabel model summary bahwa nilai R-square-nya di sini adalah 49%. Variasi-variasi variabel keputusan pembelian makanan mampu dijelaskan oleh variabel pelayanan, varians makanan, dan harga. Sisanya sebanyak 50% itu didapati dari 100% dikurangi R-square yakni 49%, yang mampu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Untuk selanjutnya ada tabel ANOVA. Interpretasinya dari hasil uji F di sini bersama-sama nilai F hitung yakni lebih besar dari F tabel, yaitu sebesar 22,742, lebih besar dari 3,71, yang artinya pelayan, varians makanan, dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan uji T dan uji regresi, koefisien regresi ini ya. Nah, seperti yang kita tahu dari hasil tabel ini, di sini sudah ditunjukkan bahwa terhitung dari setiap variabel ini untuk pelayanan itu ada di angka 7,913, di variasi makanan ada di 1,417, dan untuk di variabel harga itu ada di angka min 2,877. Nah, untuk tabel itu sendiri karena ada 75 data dikurangi dengan satu dependennya, berarti kan 74. Nah, di angka 74 itu menghasilkan tabel sebesar 1,66. Nah, ya itu. Nah, jika kita bandingkan dengan T hitung di sini, maka tabel tersebut angkanya itu lebih kecil gitu dari T hitung, atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Sehingga variabel pelayanan ini berpengaruh signifikan gitu terhadap keputusan pembelian makanan. Nah, selanjutnya untuk variabel variasi makanan itu memiliki atau mendapati nilai terhitung sebesar 1,417. Nah, untuk variabel ini sendiri itu akan angkanya terhitungnya lebih kecil daripada T-tabelnya. Maka untuk variabel variasi makanan ini tidak dapat berpengaruh signifikan gitu terhadap keputusan pembelian makanan. Nah, selanjutnya yaitu untuk variabel harga. Nah, pada variabel harga ini karena kita tidak memperhatikan minus plusnya ini yang di depannya ini, maka untuk variabel ini itu terhitungnya itu lebih besar dari 1,66. Maka untuk variabel harga sendiri itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian makanan yang ada pada observasi ini gitu. Nah, itu untuk langkah-langkah yang biasa atau cara ribetnya lah. Nah, untuk cara gampangnya itu sendiri, kalian bisa lihat dari nilai signifikansinya ini. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka ya variabel itu berpengaruh gitu terhadap keputusan pembelian makanan. Seperti yang di sini tuh, variabel pelayanan di sini kan nilainya kurang dari 0,05, maka ini berpengaruh. Ini tidak dan ini berpengaruh. Nah, gitu. Itu cara mudahnya. Kan ada dua cara untuk mengetahui pengaruh variabel secara parsial gitu di dalam SPSS ini. Nah, begitu untuk cara cara mengetahui pengaruh
variabel parsial secara yang ada di hasil tabel ini gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai koefisiensi dari regresi ini. Nah, di sini kan ada 3 koefisien nih. Nah, jika kita gambarkan dalam bentuk persamaan, nanti kan hasilnya jadi Y sama dengan min 5,359 ditambah 1,070 ditambah 0,249 dan dikurangi 0,405. Nah, dari persamaan yang saya sebutkan barusan itu ada maknanya sendiri. Untuk maknanya itu bahwa setiap kenaikan sebanyak satu satuan pada pelayanan ini itu akan meningkatkan keputusan pembelian sebesar 1,070 ini. Nah, lalu untuk bagian yang kedua, setiap kenaikan secara satu satuan, maka akan menaikkan pula gitu keputusan pembeliannya sebesar 0,249 ini. Nah, selanjutnya untuk yang koefisien yang total harga itu dia justru menurunkan ya. Jadi setiap penurunan satu satuan yang dilakukan oleh variabel harga ini itu akan berpengaruh atau mengurangi keputusan pembelian makanan gitu sebesar 0,405. Nah, kenapa di sini saya tidak menggunakan persen untuk penurunan atau kenaikannya? Karena pada data tersebut tidak dijelaskan gitu. Satuan dari variabel ini apa? Satuan dari variabel keputusan pembelian makanan itu apa gitu. Variabel dari pelayanan, variabel. Maksudnya satuan, bukan variabel. Satuan dari variabel pelayanan itu apa? Satuan dari variabel variasi harga itu apa? Jadi kita tidak bisa menginterpretasikannya tuh secara jelas gitu. Jadi hanya cukup segitu. Dan untuk lebih spesifiknya lagi, kenapa gak pakai persentase? Karena biasanya untuk persen tuh dihitung digunakan pada pengukuran elastisitas atau persamaan log-ln gitulah. Jadi saya tidak menggunakan persentase untuk pada interpretasi kali ini. Itu jika saya belajar menurut Bapak ya. Seperti itu. Nah, mungkin segitu saja untuk hasil atau langkah-langkah dari analisis regresi linear sendiri. Selanjutnya nanti akan ada untuk analisis dari asumsi klasiknya kan ada 4. Nanti setelah ini videonya akan ditanyakan. Mungkin segitu saja. Cukup dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.